Kamu dengar saya? Dengar ya, dengar. Karena baju ini, baju kesayangan Nadia, nggak mungkin saya simpen di lemari, nggak jadi apa-apa. Siapa yang mau pakai? Nadia kan nggak mungkin pakai lagi. Masa saya mau pakai baju itu? Nggak mungkin kan? Mau saya pakai baju itu? Nggak kan? Nah, pas saya lihat kamu pakai baju ini, cocok banget. Anggap aja ini baju pemberian buat kamu, hadiah dari saya. Saya nggak enak dok. Bikin enak. Ya tapi Tapi apa? Kamu pernah dengar gak sih pepatah? Menolak pemberian orang itu berarti tidak sopan. perasaan nggak ada pepatah kayak gitu dok. Siapa ya? Via kali ya udah pulang. Iya. Dokter? Kaget ya? Kok dokter di sini? Enggak, maksudnya kenapa kesini kok? Dokter sampai datang ke sini tuh kenapa? Makanya lain kali kalau pergi itu bilang dulu ke saya. Pamit dulu kayak apa dulu kayak. Tahu sopan santun, anak kecil aja kalau mau pergi kemana-mana pamit dulu. Kamu main nyelonong gitu aja, main ngilang gitu aja. Kamu nggak tahu saya nyariin kamu? Iya maaf ya dok, tadi tuh sebenarnya saya tuh udah ke kamar dokter. Tapi ngelihat dokter tuh tidurnya pules banget, bahkan sampai ngorok. Jadi saya nggak enak mau bangunin, takut dimarahin. Mulut kecil. Saya marah karena kamu nggak pamit sama saya. Jadi dokter kesini cuma buat marahin saya? Enggak. Ngapain saya marahin kamu? Kamu kan bukan caregiver saya lagi. Iya terus? Saya mau anterin barang kamu yang ketinggalan. Perasaan saya udah bawa semua ya, apa yang ketinggalan ya? Sikat gigi udah, perlengkapan mandi udah, semuanya ada. Udah kok dok, nggak ada. Ini. Dokter ini kan bajunya Mbak Nadia, bukan baju saya. Saya sengaja ini balikin ke dokter, soalnya kan waktu itu cuma dipinjemin. Yang bilang saya pinjemin siapa? Kan saya bilang ini baju buat kamu aja. Kamu simpen. Berarti ini baju udah jadi milik kamu. Kalau kamu balikin lagi pemberian dari saya, itu berarti kamu nolak pemberian saya. Dok, tapi ini kan baju spesial buat dokter kan? Waktu itu soalnya dokter Kevin cerita, dokter tuh sampai usaha banget deh buat beli baju ini untuk Mbak Nadia. Pokoknya ini baju khusus. Kevin apa-apaan sih? Ngapain coba cerita sejarah baju ini ke Arumi? Ya berarti kan tandanya baju ini tuh spesial untuk dokter sama Mbak Nadia. Masa baju yang punya kenangan kayak gitu dikasih ke saya? Kamu dengar saya? Dengar ya, dengar. Karena baju ini, baju kesayangan Nadia, nggak mungkin saya simpen di lemari, nggak jadi apa-apa. Siapa yang mau pakai? Nadia kan nggak mungkin pakai lagi. Masa saya mau pakai baju itu? Nggak mungkin kan? Mau saya pakai baju itu? Nggak kan? Nah, pas saya lihat kamu pakai baju ini, cocok banget. Anggap aja ini baju pemberian buat kamu, hadiah dari saya. Saya nggak enak dok. Bikin enak. Ya tapi Tapi apa? Kamu pernah dengar gak sih pepatah? Menolak pemberian orang itu berarti tidak sopan. perasaan nggak ada pepatah kayak gitu dok. Ada. Barusan saya yang bikin. Ya udah, sekarang gak usah berdebat lagi, kamu terima aja. Kamu simpen, ya. Kok kayak ada yang ngobrol ya? Siapa sih tuh? Oh, itu kan dokter Elio. Ya ampun, dia datang loh ke rumah ini. Mimpi apa aku semalam ya? Kesempatan nih. Arumi, nak. Ada tamu. Iya ya. Bu inget nggak ini dokter Elio?
yang aku rawat kemarin juga? Ya inget dong, kan waktu itu juga pernah ketemu ya dok. Lagian juga Arumi suka cerita loh tentang dokter. Nggak pernah cerita apa? Enggak dok, saya nggak pernah cerita apa-apa. Saya terkenal di rumah ini. Iya dong. Ibu, Arumi kamu gimana sih nak? Dari tadi ada tamu masa dibiarin di luar rumah? Suruh masuk dong. Gak baik loh ngobrol depan rumah. Dok, ayo silakan masuk dalam rumah saya dok. Saya masuk? Ayo silakan dong dok. Harusnya dari tadi diajak masuk dong nak. Ayo dok silakan masuk. Ayo. Iya, Dok. Masuk dok. Ya ini rumah kita. Iya sayangnya. Ayo silakan dok. Masuk sini. Anggap aja rumah sendiri. Udah nggak usah nggak enak. Ayo silakan duduk. Yuk sini ya sini Ya, dok. makasih. Iya. Loh Arumi kok kamu malah di situ nak? Ih di sini dong duduk temenin dokter Elio. Ngapain berdiri? Sini sayang, sini nak duduk di sini. Iya duduk di sini. Oh gitu aja pakai bingung. Aduh dokter, saya senang di dokter di sini. Dok, sering-sering ya mampir di sini, jangan sungkan. Saya seneng loh, iya kan Arumi? Iya. Dokter mau apa? Mau teh, kopi, jus? nggak usah. Boleh. Bu. Ya udah, dokter mau minum apa? Mau teh, kopi, sirup, jus? Teh aja boleh. Oh, teh aja. Kalau gitu maunya yang manis, sedikit manis atau dokter? Manis ya? Ah ya sedikit manis. Emang iya sih sedikit manis. Soalnya dokter Eli udah manis, jadi gak perlu manis-manis. Ya udah kalau gitu saya bikinin teh dulu ya dok. Sebentar ya dok. Aduh jangan lupa diajak ngobrol dokter Elionya. Sebentar ya dok. Jangan sungkan ya. Misi ya dok sebentar ya. Aku bener-bener gak nyangka. Padahal belum sehari aku pulang. Tapi dokter Elio datang nyamperin aku ke sini. Masa iya calon mantu datang cuma dibuatin teh? Mestinya kan dijamu. Aku pesenin makan kali ya. Biar calon mantu nyaman dan merasa diterima sama calon mertuanya. Pokoknya dokter Elio harus tahu kalau aku kasih lampu hijau buat hubungan dia sama Arumi. Enaknya pesan apa ya? Aku kan nggak tahu seleranya. Pesan ini aja deh. Kalau ini pasti dokter Elio suka. Pesan aja lah semuanya. Ini, pesan ini, pesan ini. Nggak apa-apa lah, boros dikit. Anggap aja investasi. Ma, aku pengen tahu kenapa Mama blokir semua kartu kredit aku, kartu debit aku, bahkan rekeningku, Ma. Kenapa, Ma? Itu hukuman atas semua kesalahan yang sudah kamu buat. Kamu sudah bohongin dan kecewain Mama. Belum lagi Laura, istri kamu. Arumi, Dokter Elio. Mereka semua harus menanggung luka karena ulah kamu yang gak bertanggung jawab itu, Alex. Iya, tapi kan caranya nggak usah kayak gitu, Ma. Bisa mungkin apa kayak hukumannya gitu. Mas udah deh, kamu jangan bikin masalah terus. Mama tuh kasihan loh, dia udah pusing sama masalah kamu nambahin lagi. Mama ini masih mending gak usir kita loh dari rumah ini. Karena Mama masih pikirin Kenzo. Iya kan, Ma? Tuh. Istri kamu aja paham. Masa kamu enggak? Tadi gimana? Apa kata polisinya? Udah, aku udah ketemu sama polisinya dan aku udah jelasin bahwa intinya aku nggak ada di tempat kejadian perkara dan aku sama sekali nggak tahu menahu soal kecelakaan itu. Udah, Ma, aku nggak mau bahas ini lagi. Pusing kepala aku, capek. Udah depan polisi aja,
Dia masih nggak mau ngaku loh. Terus sebenarnya dia itu ada nggak sih di mobil itu? Ya mah mungkin emang benar kalau Mas Alex itu nggak ada di mobil itu. Dan mungkin aja Arumi emang dendam sama Mas Alex. Semoga aja nggak terbukti kalau Mas Alex nyantir malam itu. Biar kasus ini ditutup, jadi masalah Kenzo nggak akan kebawa-bawa.